Nih, bagi yang bonusnya belum meningkat-meningkat, saya kasih resep finansialnya. Saya tanya kepada Bapak Ibu 2 pertanyaan. Sekali lagi, bagi kita yang bisnisnya, bonusnya, penghasilannya tidak kunjung meningkat atau stagnan, berarti jaringannya juga stagnan kan? Saya tanya 2 hal buat introspeksi kita dari sudut finansial. Yang pertama adalah, adakah hutang yang sebenarnya kita sanggup untuk bayar tapi kita tunda-tunda pembayarannya? Hutang Bapak Ibu, kita sudah sanggup bayar, sudah punya uang, tapi kita terus menunda. Hutang yang seperti ini akan menghambat kesuksesan kita. Karena begitu Allah melihat kita, ini orang sudah dikasih kemampuan, tapi kenapa kewajiban paling asasi tidak dia tunaikan? Seorang mujahid yang mati fisabilillah saja semua dosanya diampuni kecuali hutang. Rasulullah SAW pernah ketika akan mensolati seorang jenazah berhenti tidak mau menyolati karena Rasulullah tahu ada hutang yang belum terbayar. Hingga ada kemudian seorang sahabat yang menanggung hutang tersebut, baru Rasulullah mau sholatin. Hutang ini menyebabkan amal soleh kita tergantung, nggak sampai ke langit Bapak Ibu. Dan saya ketika konseling bisnis banyak sekali mendapatkan hal ini. Ternyata Bapak Ibu boleh buktikan sekarang ketika kita punya kemampuan, hutang selesaikan, maka keberkahan akan muncul dalam harta kita, dalam bisnis kita. Bapak Ibu akan maju terus, jaya terus. Yang kedua, kita sudah punya penghasilan, bagaimana dengan zakat kita? Bagaimana dengan pengeluaran zakat kita? Kita banyak seringkali lupa Bapak Ibu. Jangan salah. Kita menyangka nanti kalau kita sudah kaya, kita akan dermawan. Belum tentu. Belum tentu. Ketika harta yang sedikit saja kita sudah bakhil, bisa jadi ketika Allah kasih harta kita lebih banyak lagi, justru semakin bakhil. Dan Allah barangkali begitu sayangnya sama kita, sehingga Allah nggak ngasih kita kesuksesan. Sekali lagi, Allah itu begitu sayang dan cintanya sama kita, sehingga Allah tidak memberikan kita kesuksesan. Karena Allah Maha tahu bahwa kalau kita dikasih dunia, kita akan lupa, kita akan semakin lalai. Ya, kita akan lihat tuh Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Nabi yang rajin sholat di masjid. Rajin setiap 5 waktu sholat di masjid. Dia bosan miskin, minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, kasih aku dunia ya Allah, ya Rasul, kasih aku kekayaan. Kata Rasulullah, nggak usah, kamu lebih baik seperti ini. Datang lagi terus berkali-kali. Akhirnya Rasulullah ngasih juga. Udah, nih kambing, pelihara yang baik. Tiba-tiba kambingnya apa? Produktif, subur. Kambingnya punya anak. Bulan depan anaknya kambing punya anak, induknya punya anak lagi. Depannya cucunya kambing punya cicit, anaknya punya cucu, ininya punya anak lagi. Dalam waktu singkat, ya lembah itu dipenuhi oleh kambingnya Sa'labah. Yang tadinya sholat 5 waktu di masjid, tinggal 2 waktu saja. Lama-lama nggak pernah lagi sholat di masjid. Na'udzubillah. Jadi bisa jadi Bapak Ibu sekarang Allah ngasih kita, Allah belum memberikan kita kesuksesan dalam bisnis ini karena Allah Maha tahu bahwa kita belum pantas. Maka pantaskan diri kita, kita buktikan kita ini dermawan. Kita ini bercita-cita menjadi orang kaya yang dermawan, yang tidak menjadikan harta itu di hati kita, tapi di tangan kita. Kita buktikan. Kita selalu menunaikan zakat kita. Ya, kalau kita menunaikan cuma 2,5% itu bakhil. Itu bakhil karena 2,5% itu kewajiban memang, ya kan? Betul. Orang Nasrani saja gereja itu 10%. Ya, kita minimal 5%, 7,5%, 10%. Ya, infak sedekahnya banyakin, maka insya Allah ketika Allah melihat kita sudah pantas, ini Mas Indra ini memang sudah membuktikan sebagai orang yang dermawan, maka Allah kasih lebih banyak lagi amanah. La in syakartum la azidannakum, gitu. Maka ya udah, laksanakan hal itu, maka insya Allah mudah saja. Kalau bagi Allah itu mungkin nggak sih, coba saya tanya Bapak Ibu, mungkin nggak Allah akan menjadikan beberapa atau banyak orang dari pemirsa ini menjadi orang-orang terkaya di dunia? Mungkin nggak? Mungkin Pak.
Kalau kita nggak percaya, berarti kita itu tidak meyakini kemahabesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah. Mungkin mudah saja bagi Allah. Seorang pejuang, seorang mukmin nggak pernah khawatir terhadap hal tersebut. Ya, nggak pernah khawatir. Kalau kehendak itu mungkin, sangat mungkin. Sehingga bagi kita memang hanya memantaskan saja. Dan bukti pantasnya apa? Ya memang kita pantas jadi orang kaya gitu kan. Kalau infak ya banyak gitu. Ya, infak itu banyak. Nah, itu baru pantas jadi orang kaya. Dan insya Allah Allah akan mengkayakan, mensukseskan kita. Amin, amin.